Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkinkah PDIP dibubarkan oleh pemerintahan Prabowo? Mungkin ya. Itu pernah terjadi. Soekarno membubarkan partai yang menjadi lawan terberatnya secara politik, yaitu Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia ya. Jadi setelah merangkul PKI dan merangkul Partai NU, oposisi dibubarkan, yaitu Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, partai Islam terbesar di masa kemerdekaan. Soekarno juga biasanya penguasa itu senang membubarkan. Soekarno juga membubarkan Partai Murba, dan tokoh-tokoh oposisi yang mengkritik dia semua dimasukkan penjara, termasuk pers ya, seperti tokoh pers Mukhtar Lubis itu 10 tahun dari ada 56 sampai 66. Muhammad Nasir, ketua Masyumi partai itu, akhirnya dimasukkan penjara 6 tahun. Tokoh-tokoh yang lain, Buya Hamka, Anak Gede Agung, kemudian bukan Mukhtar, siapa namanya, Rum Royen itu, Muhammad Rum ya, kemudian banyak lagi ya tokoh-tokoh oposisi itu dimasukkan penjara, dan tokohnya, alat perjuangannya dibubarkan. Sama dengan rejim Jokowi itu membubarkan alat perjuangan Habib Rizik, yaitu Front Pembela Islam, dan kemudian memasukkan Habib Rizik ke penjara dan mengurungnya 4 tahun, dan sebelumnya diblok, tidak bisa pulang 3 tahun 7 bulan di Mekah ya, zaman Jokowi. Jadi mungkinkah Prabowo karena tidak ingin ada partai yang lebih besar atau kekuasaan yang bisa membayang-bayangi dia kemudian dibubarkan? Itu bisa, karena dia merasa Gerindra adalah partai yang besar dan tidak ingin mendapatkan rival yang standing, yaitu partai PDIP sebagai partai pemenang pemilu, meskipun bertahun-tahun Mega adalah sahabatnya. Tetapi sekarang kita tahu Prabowo adalah sangat bersahabat dan tidak ingin dipisahkan dengan Jokowi. Jokowi adalah yang pernah dibesarkan secara politik oleh Megawati selama 23 tahun sejak jadi wali kota 2 periode, gubernur DKI, dan kemudian didukung, dibela sampai didukung secara politik, diberikan proteksi politik sampai presiden, menjadi presiden 2 periode. Tapi Jokowi bisa meninggalkan Megawati, dan sekarang Jokowi bergabung dengan Prabowo. Tentu saja musuh bersama dari Jokowi yang tidak ingin Prabowo dipisahkan dengan Jokowi, musuh bersamanya tentu Megawati. Dan kemarin kita lihat Hasto, sekjen PDIP, ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka, dan ini tentu memukul ya PDIP. Mungkin inilah langkah awal untuk merubuhkan atau memperlemah PDIP atau membubarkan PDIP. Bagaimana menurut Anda? Mungkinkah bubar PDIP? Bisa. Sejarah politik Indonesia modern itu membuktikan, memberikan sinyal-sinyal ke langit zaman bahwa penguasa selalu tidak ingin disaingi oleh kekuasaan yang secara potensial lebih besar dari dia. Dan kita lihat Soeharto juga kemudian memeras ya, melakukan penyederhanaan partai menjadi 3 partai yang bisa dikendalikan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, kemudian apalagi itu PDI, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golkar. Akhirnya Soeharto bisa melaju dan berkuasa sampai 32 tahun, dan kemudian dia didongkel oleh hukum sejarah bahwa kebatilan pasti akan ambruk dan tidak memiliki hakikat. Tapi sebelum ke sana, mungkinkah Prabowo membubarkan Partai Demokrasi Perjuangan dan kemudian mengirim tokoh-tokoh kuncinya ke penjara?
secara teoritis mungkin. Bagaimana menurut Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya menjebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50
Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Super. Tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.